Halo guys, welcome back to my channel. Jadi hari ini hari yang spesial banget nih. Selamat tahun baru semua. Dan hari ini aku mau bahas di channel aku dan plus di Bosky Shop juga. Aku mau review shampoo-shampoo yang selama ini udah aku coba. Dan shampoo-nya ini yang menariknya itu adalah shampoo-shampoo yang kalian agak-agak susah kalian temuin di supermarket. Jadi biasanya tuh shampoo-nya tuh kalian bisa temuin di salon atau kalian bisa beli online. Tapi nggak usah khawatir, sekarang belanja shampoo indie brand atau kayak salon brand menjadi lebih mudah karena kalian bisa langsung ke Instagramnya Bosky Shop aja. Kalian bisa follow, kalian bisa konsultasi juga di sana, dan kalian bisa pilih shampoo yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan rambut kalian, bukan hanya dari mereknya aja, tapi kalian bisa konsultasiin juga kayak jenis rambut kalian gimana, masalah rambutnya apa, dan Bosky Shop akan bantu buat milih shampoo yang terbaik buat kalian. Jadi hari ini tuh ada beberapa merek shampoo, dan kenapa aku bahas sampo-sampo indie brand atau kayak salon brand, karena katanya orang-orang mereka punya formulasi yang lebih baik daripada shampoo di supermarket. Karena yang kalian jadi yang aku pelajarin perbedaan sampo yang ada di supermarket sama yang indie brand adalah biasanya sampo yang ada di supermarket itu dia kandungan utamanya itu adalah SLS, which is itu yang membuat sampo itu berbusa. Bukan berarti semua sampo yang mengandung SLS itu tuh jelek ya, enggak. Tapi kalau misalkan kandungan di ingredients di awal-awal itu ada SLS, itu kalian harus pay attention. Kenapa? Karena sampo itu akan mengeringkan kulit kepala kalian dan membuat rambut itu jadi mudah kering. Nah, itu yang aku pelajarin, dan perbedaan-perbedaannya adalah aku tuh udah sering banget cobain sampo-sampo yang ada di supermarket, khususnya untuk masalah rambut seperti aku yang sensitif, kulit kepalanya, terus juga gampang rontok. Dan aku belum nemu yang kayak bisa mengobati itu semua. Jadi kayak basically sampo-sampo yang ada di supermarket itu rata-rata bisa memang mencuci rambut aku, but that's it gitu. Aku belum nemu sampo-sampo dari toko di supermarket yang bisa membuat rambut aku itu benar-benar mempunyai kondisi rambut normal. Oke, langsung aja masuk ke sampo pertama. Ini adalah brand yang membuat aku jatuh hati. Jadi basically ini tuh sebenarnya anak perusahaan dari brand yang ada di supermarket, which is L'Oreal, dan ini adalah Kerastase Paris. Nah, kalian pasti wondering dong, Kak, kalau sama-sama L'Oreal emang bedanya apa? Nah, di sini aku juga udah sempet iseng-iseng email, iseng-iseng tanya temen aku yang kerja di L'Oreal. Ternyata Kerastase itu adalah salah satu sub brand dari L'Oreal yang memang memiliki R&D sendiri, dan memang mereka tuh fokus ke kesehatan rambut kalian. Jadi memang target marketnya sendiri aja itu lebih niche dan lebih ke kayak salon-salon yang memang masalah rambutnya udah kronis, yang memang kalian pengen banget perawatan karena rambut kalian udah nggak bisa diselamatkan. Itu memang Kerastase jawabannya. Memang ingredients mereka dibuat dari bahan baku yang juga lebih pricey, sehingga memang harganya tuh lebih pricey banget. Dan kalau misalkan aku bandingin sama sampo supermarket memang jauh banget, dan jujur memang Kerastase ini agak pricey. Tapi tenang aja, di Bosky Shop itu harganya lebih murah jauh dari counter, jadi kalian bisa saving the budget kalau kalian pengen coba ini. Sebenarnya Kerastase pertama aku tuh bukan yang ini, dan yang buat rambut rontok tuh bukan yang ini, tapi yang prevention. Aku akan kasih fotonya. Nah, jadi tuh pertama kali aku coba Kerastase, ini aku cerita sedikit ya. Pertama kali aku coba Kerastase itu waktu aku SMA. Jadi di situ aku mengalami yang namanya tuh rontok tuh parah banget. Kayak sehari tuh aku bisa lebih dari 100 helai deh. Dan rambut aku tuh setipis ini guys dari dulu. Dan waktu rontok tuh aku langsung yang kayak aduh gimana ya, kayak takut botak banget gitu. Dan di situ pertama kalinya akhirnya aku ke salon, salah satu salon yang ada di Jakarta, dan aku nggak ketemulah brand ini, si Kerastase ini. Dan aku perawatan, aku disuruh coba beli shampoo-nya, dan itu tuh bener-bener magically kayak 2 minggu pakai, apa nggak nyampe ya, kayak seminggu pakai tuh aku udah ngerasa wah rontoknya tuh berkurang jauh gitu. Dan di situ aku karena masih SMA mungkin ya, aku cuma disaranin shampoo-nya doang. Akhirnya aku pakai sampo-nya terus-terusan. Dan waktu aku udah ngertok, aku udah ganti sampo lain gitu. Tapi so far pengalaman aku dengan sampo Kerastase Prevention tuh bagus banget, masih ada memorinya di situ. Dan itu yang pertama kali membuat aku jatuh hati sama Kerastase, dan kenapa aku terinspirasi buat jual. Dari ingredients sendiri aku akan taruh di sini.
Kalau brand prevention yang sepengetahuan aku memang bahan dasarnya pertama itu aqua dan water. Itu yang membedakan sebenarnya sampo high end atau sampo indie dengan sampo-sampo yang ada di supermarket. Karena kebanyakan sampo-sampo yang ada di supermarket itu langsung SLS gitu. Kalau mereka tuh basicnya water. Walaupun keduanya itu memang SLS, cuma aku nggak tahu kenapa kandungan yang ada di Kerastase itu mungkin kayak mereka punya kandungan-kandungan ekstrak sendiri yang membuat itu tuh cocok banget di kulit kepala aku gitu loh. Dan kayak so far sampai sekarang aku belum nemu yang secocok itu gitu loh buat ngilangin rontok ya. Tapi kayak aku kalau udah nggak rontok aku memang ganti gitu loh. Dan itu kayak aku suka banget, kayak memorinya tuh masih ada sampai sekarang, aku suka banget. Dan waktu itu aku lepas gonta-ganti sampo kayak ada setahun sampai 2 tahun aku kayak gonta-ganti sampo melantang buana gitu ya. Karena waktu itu aku ngerasa yaudah sampo rambut aku udah gak kenapa-napa. Terus ada sampo terakhir aku yang aku nggak bakal sebut brandnya, itu ngebuat rambut aku ketombean parah banget yang kayak sampai bubuk-bubuk gitu. Padahal aku keramas tuh setiap hari guys, dan itu tuh kayak stres banget. Akhirnya aku pakai si anti pellicular ini. Jadi tuh aku tuh gonta-ganti juga samponya, bener-bener sering banget gonta-ganti. Kayak kalau abis tuh aku kalau bisa nggak pakai sampo yang sama. Kenapa? Nah, ini juga salah satu tips dari aku yang mungkin kalau kalian susah banget nemuin sampo yang cocok, kalian bisa tuh coba-coba gonta-ganti sampo. Karena nggak semua orang cocok sama satu produk yang sama terus-terusan. Aku sendiri kalau pakai sampo yang itu terus-terusan, nanti lama-lama itu sampo tuh nggak ngaruh lagi di aku. Contohnya itu dulu tuh aku pernah coba brand yang ada di supermarket, aku cocok banget ngerasanya pakai itu, kayak nggak ada masalah, nggak ada apa-apa. Karena memang rambut aku juga udah normal, tapi aku pakai itu terus lama-lama rambut aku jadi rontok. Nah, jadi kalau dari saran aku, kalian bisa coba tuh kayak setahun sekali mungkin kalian coba sampo lain kayak gitu. Nah, balik lagi ke Kerastase ini, dia itu yang membedakan juga adalah dia mengandung zinc sama salicylic acid. Nah, ini tuh yang aku baca-baca bagus banget buat rambut ketombean. Dan semenjak aku pakai ini, itu tuh langsung banget kerasa bedanya, langsung kayak kalau habis sekeramas itu bener-bener scalpnya bersih. Cuma downside dari shampoo ini adalah memang membuat batang rambut kalian jadi lebih kering. Jadi buat rambut kalian yang kayak mudah kering, emang ini sedikit bikin kering, jadi kalian wajib pakai conditioner sama oil dan maskeran rambut yang rajin ya. Tapi so far efektivitasnya buat ngilangin ketombe itu aku kasih 100 kalau bisa, karena dia bener-bener bisa langsung bikin ngilangin ketombe rambut dan ngilangin kalau yang prevention ngilangin rontok gitu. Cuma kalau buat kulit kepala sensitif, aku juga udah pernah coba dan samponya udah kebuang karena botolnya udah habis. Aku pakai yang Bane Vital Dermo Calm, aku kasih foto di sini. Nah, itu juga cocok banget buat scalp kalian yang suka gatel, merah-merah. Aku juga pernah ada di fase itu dan aku pakai itu juga langsung top banget. Dia langsung bener-bener ngilangin kesensitifan rambut aku. Tapi memang setahu aku itu juga nggak bisa dipakai terus-terusan. So waktu aku udah habis, aku langsung ganti ke shampoo lain. Oke, yang kedua, ini tuh bukan shampoo dari salon. Ini tuh kayak salon juga. Tapi kalian bisa temuin ini di Sephora atau di Bosky Shop, karena di Bosky Shop lebih murah. Ini tuh ada si Sachajuan Normalizing Shampoo. Jadi ini aku juga udah pernah coba. Ini tuh botol barunya, ini yang aku jual. Tapi yang punya aku tuh juga botolnya hilang. So aku ambil ini di tempat aku. Jadi Normalizing Shampoo dari Sachajuan ini tuh juga salah satu yang harganya bisa dibilang less pricey dan Kerastase. Tapi menurut aku buat sampo itu ya lumayan pricey gitu loh. Tapi yang menarik adalah dia mirip banget nih sama Kerastase karena bahan dasarnya itu adalah aqua, baru SLS gitu. Dan dia somehow dia itu mengandung rosemary sama citric acid gitu si sampo ini. Dan wanginya itu kayak mint, mentol gitu-gitu. Dan kayak wanginya itu tuh kayak apa ya, kayak mint lah ya intinya. Dan dia tuh bisa nge-soothing, jadi dia tuh 2 in 1. Not only buat rambut kalian yang rontok, tapi buat sensitive hair itu juga cocok banget. Dan so far aku suka banget pakai ini karena dia nggak bikin aftertaste rambut kalian tuh kering. Karena kan kalau habis sampoan kadang-kadang ketat gitu ya, karena kayak kering gitu. Kalau dia tuh enggak gitu. Jadi buat kalian yang suka emang keset habis keramas, mungkin kalian kurang suka. Tapi buat rambut-rambut kalian yang kaku, yang kayak gampang frizzy, biasanya suka banget sama si Normalizing Shampoo ini. Ini salah satu sampo yang efektif juga buat ngilangin rontok. Dan so far teman-teman aku tuh pada suka-suka banget pakai yang si Normalizing Shampoo ini. Dan memang ini tuh juga oke banget sih alternatif kalian kalau kalian pengen punya rambut yang sehat, yang nggak rontok, dan kulit kepalanya juga nge-soothing kulit kepala kalian. Dia nggak bikin kulit kepala kalian gatel, sehingga ini tuh aman banget gitu. Cairan itu bening, wanginya juga enak gitu. So kalian bisa juga alternatif pakai ini, dan aku kasih ini 9,5 lah. Kalau Kerastase tadi 10, ini 9,5
ketiga, aku punya OGX. Jadi ini tuh brand dari Amerika. Dia itu sebenarnya bisa ditemui di drugstore Amerika, dan aku jual ini juga dengan harga yang super murah. Yang aku suka dari OGX ini adalah dia pakai bahan-bahan natural, dia nggak animal testing, dia juga botolnya itu bisa di recycle gitu ya. Dan aku coba ini tuh karena dia bisa nge-rejuvenate scalp dan bisa bikin added volume. Oke, aku akan coba ini, dan ini warna pink, lucu banget. Terus waktu aku coba, wanginya tuh bener-bener enak banget. Wanginya tuh kayak permen, bener-bener literally kayak permen. Dan kalau habis pakai sampo ini, aku ngerasa batangnya itu jadi kayak lembut banget. Mungkin karena bahan-bahannya natural tadi kali ya. Untuk bersihin scalp, ya dia bisa ngebersihin scalp dan dia nggak bikin scalp kalian gatel. Untuk ngurangin rontok lumayan, tapi bukan yang se-efektif si Kerastase. Jadi kalau untuk overallnya aku kasih 8,5 gitu ya. Tapi memang kalau misalkan kalian cari alternatif yang lebih murah lagi, terus juga kalian cari yang wangi, yang bahan-bahannya oke buat rambut kalian dan bisa bikin rambut-rambut kalian tumbuh dengan perfect dan dengan healthy, aku akan nyaranin si OGX ini, khususnya buat ibu-ibu bumil sama buswe ya. OGX ini akan menjadi favorit ibu-ibu karena aman banget, gak ada paraben juga, dan ini tuh bener-bener aman banget deh buat ibu-ibu menyusui. Nih, dia yang paling menarik adalah SLS-nya tuh nggak ada, dia nggak pakai SLS, dia emang sulfate free. Jadi kayak dia nggak ada SLS-nya, tapi tetap berbusa dengan kadar busa yang nggak terlalu banyak. Terus yang menarik adalah memang bahan-bahan yang ada di tengah itu tuh ingredients-nya semua itu ekstrak tumbuhan, dan bahan-bahan kimianya pun dia nggak ada yang namanya dimeticon. Dimeticon itu salah satu ingredients yang ada di sampo-sampo supermarket juga. Dimeticon itu aku kayak belum ada research terdalam, cuma yang setahu aku dimeticon itu salah satu faktor yang nggak cocok di kulit kepala aku, yang bisa membuat kulit kepala perontok gitu. Jadi kalian harus hati-hati juga kalau kalian pilih-pilih shampoo. Dan kebetulan ini si OGX ini dia nggak ada si dimeticonnya, so aku ngerasa kayak aman. Dan so far aku buat pakai lagi juga mau, karena ini enak banget juga dan calming the scalp juga, jadi nggak bikin kulit kepala kalian gatel gitu. So next partnya adalah Aromatica. Nah, Aromatica sendiri ini dia itu tuh brand dari Korea. Dia itu aku kurang tahu sih dia drugstore atau indie brand itu gimana, tapi yang jelas dia udah masuk ke Indonesia. Dan Bosky Shop juga jual. Nah, aku kemarin coba yang Purify Aromatica ini. Aku tuh tadinya udah coba 1 botol, tapi botolnya udah gak tahu kemana. Dan so far nih aku suka banget karena dia tuh nge-promote dia tuh free silicone, dan dia juga nggak pakai SLS. So aku kayak tertarik banget buat coba karena dia vegan dan dia mengandung tea tree purifying gitu. Aku coba dan aku ngerasa dia ngilangin ketombe, lumayan oke banget menurut aku ngilangin ketombenya, kayak emang bener-bener langsung hilang gitu. Dan dia juga nggak kayak bikin gatel juga, dia juga nggak bikin kulit kepala tuh bersisik. Dan aku suka banget hasil airnya tuh bener-bener kayak rambut kamu tuh kayak bersih aja gitu loh. Dan memang downside-nya dia agak sedikit bikin kering, tapi untuk hasilnya yang ngebuat rambut aku sehat, aku akan ngasih dia 8,5 karena dia bener-bener oke banget. Dan aku ngerasa safe aja pakai ini. Wanginya pun dia tuh wangi-wangi mentol, wangi-wangi eucalyptus dan tea tree gitu. Kalau kalian pernah coba tea tree-nya Body Shop, mungkin kalian akan familiar wanginya dengan wangi ini. Dan tekstur sampo-nya itu tuh kental dan dia juga nggak terlalu berbusa, tapi memang ada busanya, sehingga kalian akan ngerasain bahwa kulit kepala kalian tuh bener-bener udah bersih banget gitu setelah pakai ini. Tuh, nextnya adalah Tara, aku ada sampo dari Davines. Dia itu brand dari Italia. Kalian bisa beli ini di Sephora dan coming soon di Bosky Shop karena aku cukup suka sama si sampo ini. Si Davines ini sendiri tuh cocok, aku beli yang energizing sampo. Jadi ini tuh untuk rambut rontok. Dan so far waktu itu aku pakai ini karena waktu rambut aku lagi rontok kronis, dan aku tuh ngerasa bahwa aku belum nemu sampo yang secanggih Kerastase. So aku kayak pengen coba, padahal tuh lagi rontok banget, cuma aku pengen coba karena kata orang-orang bagus. Dia itu memang untuk scalp dan fragile thinning hair, jadi memang buat rambut yang lagi menipis dan rontok.
Wanginya itu lucu banget guys, kayak obat batuk. Warnanya juga warna merah dan memang kental, dan dia nggak terlalu berbusa. Cuma memang wanginya itu bener kayak obat batuk ibu dan anak. Tapi so far sih nggak ngeganggu ya, dan emang membuat rambut aku ini bener-bener langsung magic banget, kayak langsung nggak rontok. Menurut aku ini kayak khasiatnya 9. Cuma aku untuk repurchase enggak, karena kayak kalau rontoknya udah selesai aku kayak prefer buat coba-coba sampo yang lain. Cuma ini bisa sih jadiin alternatif kalau kalian lagi cari sampo yang bener-bener rontok, kalian juga bisa beli yang kecil dulu. Dan memang tapi ini agak lebih pricey menurut aku daripada Kerastase. Aku juga ngerasa ini jauh lebih pricey karena dia cuma dapat 100 ml dan harganya udah cukup mahal menurut aku. Tapi ya so far kalau emang kalian lagi cari yang bener-bener buat rontok, kalian bisa banget sih coba ini. Lanjut, aku juga di sini ada si Dengi Mori. Ini adalah brand Korea. Jadi ini tuh brand Korea yang udah masuk Indonesia juga. Aku coba ini kalau nggak salah waktu itu beli di food hall karena temen aku tuh suka banget sama ini, so aku jadi penasaran. Nah, aku udah sempet pakai 2 botol ini. Botol sebelumnya juga aku pakai yang size ini juga. Tapi entah kenapa pas aku pakai botol yang pertama, aku ngerasa lumayan cocok. Jadi kayak rambut aku tuh bersih. Tapi memang dia itu nggak yang kayak bikin kering banget, tapi lumayan bikin rambut itu nggak lepek gitu. Kayak 2 hari tuh bisa nggak lepek dan nggak gatel. Cuma waktu aku pakai ini botol kedua, entah kenapa aku jadi kurang cocok dan kayak kurang, formulanya kurang oke lagi di aku. Kalau sisi dari ingredients, Davides yang ini dia juga bahan dasarnya tuh aqua, dan dia nggak SLS-nya tuh ada tapi kayak agak-agak belakang. Cuma kalau untuk yang ini dia itu kalau nggak salah bahan pertama itu water, dan kedua itu tuh kalau nggak salah tuh ginseng. Dia memang terkenal dengan formulasi ginsengnya. Aku juga masih bingung ya kenapa aku nggak cocok. So buat repurchase ini kayaknya aku nggak dulu, karena terakhir aku pakai ini aku kurang cocok. Tapi mungkin kalian bisa cocok karena temen aku ada yang bener-bener udah berbotol-botol ini tuh masih suka dan masih cocok gitu. Mungkin kalian bisa cobain juga. So I think kayaknya itu aja buat reviewnya dari sampo. Semoga kalian suka dan kalian bisa komen juga kira-kira aku harus nge-review sampo apa lagi. Mau yang ada di supermarket juga boleh, karena aku ngerasa banyak banget brand-brand baru yang ada di supermarket dan aku penasaran pengen coba semua, karena ada juga yang bagus juga. Kalau buat kalian yang ngerasa kayak tapi rambut aku fine-fine aja, nah itu juga aku nggak bakal maksa kalian untuk kayak beli sampo ini brand atau gimana. Ini kayak personal experience aku, dan memang kayak balik lagi semua kulit kepala dan rambut itu beda-beda setiap orangnya, jadi cocok-cocokan. So kalian pilih aja wisely, kayak terserah kalian pilih yang mana gitu. Kalau personally dari aku tuh punya adiksi sendiri buat nyobain hair care baru dan sampo baru. Jadi kayak itu juga salah satu alasan yang kenapa aku suka banget coba-coba sampo-sampo indie brand atau sampo-sampo dari salon. Akhirnya itu aja buat review shampoo-nya. Thank you banget sama buat yang udah nonton. Jangan lupa like, subscribe, sama komen. And I'll see you on my next video. Bye-bye!